Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2797 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Titus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita semua orang percaya bahwa kita semua orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi sudah seharusnya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan lagi hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi kehidupan mereka bertentangan dengan firman. Mereka masih hidup dalam dosa. Mereka melakukan banyak kejahatan. Mereka tipu sana, tipu sini, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan juga mereka tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengaku orang percaya, kita mengaku kita memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan, sudah seharusnya kita selaras dengan ajaran Kristus, yaitu firman Tuhan. Selama kita bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak berjalan di jalan yang benar. Saudara dan saya, kalau kita berjalan sesuai dengan firman, itu menandakan kita berjalan di jalan Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia pada umumnya. Karena kita bukan berasal dari dunia, tapi dari surga. Amin. Makanya kita harus membiasakan diri kita memiliki gaya hidup surga. Amin. Saudara dan saya, warga kerajaan surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, hindarilah persoalan yang pertama yang harus kita hindari adalah persoalan yang dicari-cari. Amin. Hindari itu. Saudara perhatikan, di dalam kehidupan, dalam rumah tangga, tadinya hidup damai sejahtera, tetapi mulai ribut karena apa? Karena ada persoalan yang remeh-temeh, yang kecil dijadikan besar. Akhirnya apa saudara? Rumah tangga kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Kenapa? Karena salah satu pasangan mencari persoalan-persoalan yang dicari-cari. Mulai ribut saudara, karena apa? Persoalan yang dicari-cari. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera hanya karena masalah remeh-temeh, hanya karena masalah kecil.
Akhirnya kehidupanmu yang besar, rumah tangga yang menjadi korban. Bapak Ibu Saudara, hindari persoalan yang dicari-cari. Kalau kita tahu ini bisa menyebabkan keributan, hindari. Saudara, ada banyak orang. Akhirnya rumah tangga mereka menjadi kandas karena ada masalah-masalah kecil yang digaungkan oleh pasangannya akhirnya menjadi besar. Saudara, ada banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Setelah ditanya, masalahnya hanya kecil. Hanya karena kentut, saudara. Waktu pacaran tidak pernah kentut, saudara. Jaim. Tapi setelah menikah, saudara, sudah nggak tahu malu, saudara. Akhirnya kentut sembarangan, pasangan nggak terima. Cerai, saudara. Hanya karena masalah kecil. Hanya karena biasanya dia kalau sikat gigi odolnya dipencet dari belakang. Pasangannya ini pencet dari tengah. Jadi masalah. Padahal masalah-masalah kecil berakhir dengan perceraian. Dan masih banyak lagi. Perkara-perkara yang kecil akhirnya dibesar-besarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada orang-orang yang mencari-cari persoalan. Siapa mereka? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki. Mereka mau menjatuhkan Yesus dengan mencari persoalan-persoalan yang kecil. Mereka cari-cari masalah, tapi mereka tidak menemukan satu kesalahan pun pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dikatakan, itu semua hal-hal yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat dalam kehidupan rumah tanggamu sudah bahagia, gak usah lagi cari persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang merusak kebahagiaan keluargamu nantinya. Kalau dalam berorganisasi sudah aman, sudah tenang, saudara gak usah lagi cari-cari masalah. Saudara gak suka dengan pemimpin, saudara mau cari-cari masalah untuk menjatuhkan dia. Lalu saudara pikir ketika saudara ada di puncak kepemimpinan saudara di organisasi itu tidak ada yang mau menjatuhkan saudara. Saudara, ada hukum tabur tuai. Kalau saudara menduduki satu posisi hasil dari tidak benar, saudara juga akan digulingkan dengan cara seperti itu. Itulah hukum tabur tuai. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saudara jangan mencari persoalan-persoalan yang dicari-cari untuk menjatuhkan orang. Bapak Ibu Saudara, hindari itu kata firman. Amin. Hindari itu. Saudara tahu ini akan menyebabkan masalah dalam keluargamu, dalam hubungan suami istri. Hindari. Amin. Jangan diterobos. Hindari kata firman. Amin. Jangan sampai saudara sudah tahu itu akan menyebabkan celaka, saudara terobos sudah. Saudara tahu di situ ada banyak kotoran sapi, saudara terobos. Saudara yang dikasihi Tuhan, hindari perkara atau persoalan-persoalan yang dicari-cari. Firman Tuhan dikatakan, itu hal yang bodoh. Orang yang mempersoalkan persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang kecil, mereka orang bodoh, kata firman. Hindari persoalan-persoalan yang dicari dan yang bodoh itu. Yang kedua saudara, yang harus kita hindari, persoalan silsilah. Nah, rupanya ada banyak orang di zaman itu mempertahankan silsilah ini. Saudara, ada banyak orang, saudara perhatikan sekarang ini. Waduh, begitu bangganya kalau dia ada dalam garis keturunan Nabi. Begitu bangganya dia. Sehingga yang disampaikan, dibicarakan silsilah. Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan ini. Firman Tuhan dikatakan hindari persoalan silsilah. Karena apa saudara? Karena persoalan silsilah itu sudah selesai. Kita semua saudara, walaupun kita bukan orang Israel,
tapi kita percaya kepada Yesus, kita warga kerajaan sorga. Saudara dan saya mendapatkan satu status yang datang dari Tuhan, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita bicara tentang silsilah. Oh, keturunan saya, keturunan ke-8 dari nabi ini dan itu. Saudara, itu hal-hal yang bodoh kata firman Tuhan ini. Karena apa saudara? Karena keselamatan itu bicara pribadi. Amin. Bukan bicara saya dari keturunan nabi ini, nabi itu. Kita semua dari keturunan Nabi Adam, saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, berbanggalah saudara dan saya bahwa kita semua walaupun tidak memiliki keturunan Nabi ini dan itu, tapi kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita menerima Dia, kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita pasti mendapat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Itu yang harus kita banggakan. Kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang mau tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita selamat saudara. Bukan karena garis keturunan nabi ini, nabi itu saudara. Nabi tidak menyelamatkan, hanya Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Haleluya. Dan saya mau katakan sekali lagi bahwa keselamatan kita karena kita percaya kepada Yesus, bukan karena kita memiliki garis keturunan nabi. Keselamatan bersifat apa? Pribadi. Saudara, jangan itu lagi yang dibicarakan. Itu hanya orang-orang bodoh yang selalu menyampaikan bahwa dia adalah keturunan nabi ini, nabi itulah, dan sebagainya saudara. Hanya orang-orang bodoh yang selalu bicara silsilah, tapi tidak membicarakan tentang Injil yang seutuhnya. Bapak Ibu sudah perhatikan, banyak orang membicarakan kekhususannya, bahwa dia adalah keturunan nabi. Saudara perhatikan, saking sibuknya mereka memberikan pengakuan diri mereka itu, sampai mereka lupa membicarakan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan silsilah sudah selesai. Karena keselamatan bersifat pribadi. Yang harus kita sampaikan adalah firman Tuhan yang seutuhnya. Amin. Biarlah yang kita sampaikan semuanya tentang Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita hindari? Yang pertama apa? Persoalan yang dicari-cari dan itu adalah persoalan yang bodoh. Yang kedua, persoalan silsilah. Yang ketiga, saudara, percekcokan atau pertengkaran tentang hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang, bahkan orang Kristen dan orang Kristen, cekcok, bertengkar mengenai hukum Taurat. Saudara, firman Tuhan ini menyampaikan dengan jelas, hindari percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak apa? Tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudara perhatikan, hamba Tuhan ini dan itu saling ribut, saudara. Saling klaim paling benar, menafsirkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita semua. Hindari percekcokan dan pertengkaran. Apalagi yang kita permasalahkan itu firman Tuhan. Yang bermasalah itu bukan firman Tuhannya, tapi orang yang menerjemahkan firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa
Sekarang ini banyak sekali hamba Tuhan A, B, C, D sampai Z, saudara, bertengkar karena firman Tuhan. Sudah saya kasih contoh. Ada yang klaim bahwa persembahan persepuluhan itu sudah selesai, hanya berlaku di zaman perjanjian lama. Sedangkan kita yang hidup dalam zaman kasih karunia ini, perjanjian baru ini, tidak lagi berlaku persembahan persepuluhan itu. Ada yang mengatakan, oh persembahan persepuluhan itu berlaku untuk selamanya dan sebagainya. Akhirnya apa saudara? Ribut satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata firman? Mari kita mau kerjakan, lakukan. Jangan kita mau mengklaim bahwa ajaran kita yang paling benar, yang lain salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jumpai, kita temui bahwa ada orang yang mengklaim paling benar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara nggak usah ribut dengan orang itu. Saudara cukup mengerjakan, melakukan apa yang saudara pandang baik dan benar, sesuai dengan kebenaran firman. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita hindari pertengkaran karena firman Tuhan. Hindari karena apa? Itu tidak berguna. Itu semua sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hindari percekcokan, pertengkaran, perdebatan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya saya menangkap di sini, nggak usah ribut. Biar orang itu saja yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Biar kita sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kita yakini benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu saya tangkap kok simple, nggak ribet. Kita yang bikin ribet, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara pahami tentang firman Tuhan, jangan lalu saudara mengklaim itu yang paling benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ikuti apa saja kata Tuhan. Karena tadi saya katakan, keselamatan itu bersifat pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau paksakan supaya semua orang sama dengan pemikiran saudara, betapa kerdilnya kita kalau kita mau paksakan orang untuk sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, otak kita cuma sekecil, ya taruhlah mungkin sama seperti kelapa ya, buah kelapa. Saudara jangan paksakan apa yang kita yakini, apa yang kita tahu. Kita mau paksakan itu kepada orang lain supaya dia sama dengan pemikiran kita, belum tentu. Saudara, saya kasih contoh. Satu ayat firman Tuhan, kalau dieksposisi dengan 10 orang, kita akan melihat bahwa ada berbagai macam pandangan firman Tuhan, yang satu ayat yang dibaca, direnungkan bersama-sama, saudara akan melihat ada banyak berkat di sana yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan dari pembacaan satu ayat. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak usah kita mau permasalahkan. Kalau ada yang salah, saudara mulai luruskan, benarkan. Oh seperti ini, nggak perlu ribut. Itu inti firman Tuhan ini. Kalau ada yang salah dalam pemahamannya, kita berikan mereka pengertian, penjelasan, pengajaran kepada mereka. Jangan lantas kita cekcok, ribut hanya karena apa, saudara? Dia salah menafsirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan hindarilah percekcokan, perdebatan, pertengkaran karena firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan itu semua tidak berguna dan sia-sia belaka. Apa yang harus kita hindari? Yang pertama, persoalan yang dicari-cari.
Karena biasanya orang yang cari-cari persoalan, cari-cari masalah, orang bodoh, kata firman. Yang kedua, persoalan silsilah. Yang ketiga, percekcokan atau pertengkaran tentang firman Tuhan. Hindari orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena itu tidak berguna, alias sia-sia belaka. Hindari itu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.